wanita kaya hari ini berdandan sangat cantik. Karena, wanita kaya datang untuk meminta pemuda ini mengobatinya. Pemuda itu langsung tahu, wanita kaya tidak bisa tidur di malam hari. Dan penyakit wanita kaya, hanya dia sendiri yang bisa mengobatinya. Pemuda itu segera mengeluarkan jarum perak, dan menusukkannya ke arah wanita kaya. Wanita kaya segera merasakan, seluruh tubuh merasa nyaman, dan merasa 10 tahun lebih muda. Wanita kaya dengan senang hati mengeluarkan 5 juta, untuk diberikan kepada pemuda. Namun pemuda itu berkata, dia tidak tertarik dengan uang, tidak mau menerima apapun yang dikatakan. Jika demikian, maka wanita kaya hanya bisa menawarkan diri untuk menikah. Biarkan pemuda itu menikah dengannya sebagai suami. Namun pemuda ini sudah besar, belum pernah pacaran, tidak ingin begitu saja memberikan diri kepada wanita kaya. Karena pemuda itu tidak mau menerima, maka wanita kaya akan memperkenalkan kepada pemuda kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Dengar-dengar Tuan Tang sudah pingsan selama beberapa hari. Keturunan Tang menawarkan hadiah 1 juta untuk mencari tabib. Asalkan bisa membuat Tuan Tang sadar kembali, hadiah 1 juta akan segera diberikan. Mendengar hal itu, pemuda sangat bersemangat. Ia segera berterima kasih kepada wanita kaya. Ia memberitahukan kabar baik ini. Namun, wanita kaya yang menghamburkan uang, kembali mengeluarkan 200 juta dan memberikannya kepada pemuda. Ia berkata bahwa jarum ini sangat nyaman untuk pemuda. Meminta pemuda untuk makan yang baik agar tubuhnya pulih. Jangan sampai mengganggu pemeriksaan ulang malam ini. Kemudian ia pergi dengan puas. Tak lama kemudian, pemuda tiba di rumah Tang. Ia menemukan bahwa rumah Tang memang mewah dan megah. Tiba-tiba sebuah mobil mewah datang. Yang turun dari mobil itu adalah putri keluarga Tang. Tak disangka, putri ini lebih cantik daripada wanita kaya yang meminta pemuda mengobatinya. Bahkan lebih cantik. Hal ini membuat pemuda terpukau. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat wanita secantik ini. Saat putri masuk, pemuda ingin mengikutinya. Namun, satpam menghentikannya. Pemuda sedikit terkejut. Dengan sopan, ia mengeluarkan sertifikat dokternya untuk ditunjukkan kepada satpam. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk mengobati Tuan Tang. Namun, satpam berkata, pemuda tadi melihat pengasuh dengan tatapan yang tidak benar. Pasti pemuda ini datang untuk merebut pengasuh sebagai istri. Meminta pemuda segera pergi. Jika tidak, akan ada masalah bagi pemuda. Karena satpam tidak memberi pemuda muka, pemuda segera menggunakan sihir untuk membekukan mereka di tempat. Kemudian ia berjalan dengan angkuh. Dengar-dengar, pemuda juga datang untuk mengobati tuan tua. Pengasuh membiarkan pemuda menunggu di belakang. Harus diakui, pengasuh ini juga sangat menarik. Pemuda sedikit bingung, kenapa begitu banyak tabib muncul berkelompok. Seorang tabib wanita dari Miaojiang diperkirakan mengenal pemuda, langsung datang dan dengan antusias mengundang pemuda untuk bergabung. Di samping diri sendiri, tabib yang mengenakan kacamata hitam di samping menggerutu pelan sambil mengutuk pemuda. Namun, didengar oleh gadis. Setelah gadis memberitahu pemuda, mereka pun bertengkar dengan pria berkacamata hitam. Melihat tabib hampir tiba, pengasuh pun memanggil mereka masuk ke dalam rumah. Mendiagnosis Tuan Tang. Begitu pemuda masuk, dia langsung tahu di mana masalahnya. Ternyata, tuan tua itu ketakutan oleh seorang pria berpakaian hitam. Namun, pemuda adalah yang terakhir datang ke sini. Orang tua itu didiagnosis pertama kali adalah orang ini yang mengenakan kacamata hitam. Berhenti, tidak boleh menyuntik di sana. Saya sudah berpraktik selama lebih dari 10 tahun. Belum saatnya kamu untuk memberi petunjuk. Apa yang telah kamu lakukan pada kakekku? Kepala pengurus Zhou, tangkap orang yang mencoba mencelakai dokter bodoh kakekku. Bawa dia ke sini. Seseorang datang. Kakek. Ayo pergi. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Kakek, mengapa kakekku masih mengeluarkan darah? Saya tidak mencabut semua jarum. Bukan, kalian cepat pikirkan cara. Selama